Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Bria Maratenaya, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas era Presiden Megawati Soekarno Putri, Kwi Kian Gi, tutup usia. Kwi Kian Gi meninggal dunia di usia 90 tahun di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan, Senin 28 Juli 2025, pukul 10 malam. Keluarga membawa jenazah Kwi Kian Gi ke Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Kamar A dan B, Jakarta Pusat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari keluarga. Kwi Kian Gi, ekonom era reformasi yang juga pernah menjabat sebagai Menko Bidang Ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid, meninggal dunia di usia 90 tahun. Kwi Kian Gi yang juga fungsionaris PDIPD pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kwi Kian Gi sudah menjadi ekonom di era Presiden Soeharto. Sebagai bentuk pengabdian untuk dunia pendidikan Indonesia, Kwi Kian Gi mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Kwi Kian Gi yang merupakan tokoh ekonomi dan politik nasional, lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah pada 11 Januari 1935. Kwi Kian Gi adalah Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tahun 1999 hingga 2000. Serta menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas di era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 hingga 2004. Sementara itu, kabar duka disampaikan beberapa tokoh nasional, salah satunya dari Sandiaga Uno. Melalui akun X-nya, Sandiaga Uno mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Kwi Kian Gi. Kwi Kian Gi sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno jelang pemilu 2019 lalu. Menurut Sandi, Kwi Kian Gi adalah mentor yang tidak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Selain itu, Sandi juga mengunggah foto bersama Kwi Kian Gi dan Prabowo Subianto. Saudara, pemikiran ekonomi Kwi Kian Gi, apa saja di masa lalu yang masih relevan sampai saat ini? Kami akan bertanya ke Profesor Rahma Gafmi, Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga. Selamat pagi, Prof. Rahma. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Prof, kita sama-sama berduka. Ekonom senior dan Menko Ekonomi era Gus Dur, Kwi Kian Gi meninggal dunia, berpulang seperti itu ya. Kemudian, Prof, ini secara umum apa saja pemikiran-pemikiran yang masih relevan dari Kwi Kian Gi, terutama sejak era reformasi setelah tahun 98? Baik, sebelumnya saya mewakili Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Pak Kian Gi ini sebagai ekonom dan sekaligus politikus yang luar biasa. Baik, langsung Mas Bremana. Sebenarnya Pak Kian Gi ini adalah seorang ekonom yang juga mempunyai suatu peran yang luar biasa terhadap keberlangsungan negara kita di Indonesia, mulai dari era pemerintahan Gus Dur sampai Megawati, yang dimana saya melihat unik sekali Mas waktu itu. Beliau seorang menteri, namun beliau tetap bersikukuh dengan apa yang menjadi suatu seorang pemikir ekonomi, apabila misalnya kebijakan pemerintah itu, walaupun notabene kebijakan itu adalah kebijakan yang dibuat Pak Kian sendiri, beliau adalah sangat kritis begitu dan tidak takut pada saat itu untuk diberhentikan sebagai menteri begitu. Nah, oleh karena itu yang saya lihat Mas Bremana, Pak Kwi Kian Gi ini menekankan pentingnya pada pemerataan ekonomi dan juga mengurangi kesenjangan sosial. Nah, pemikiran ini sebenarnya dari era zaman Gus Dur sampai ke sekarang, hemat saya itu masih relevan, Mas, dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini, di mana masih ada banyak kesenjangan ekonomi yang luar biasa, baik itu yang terjadi di kota-kota besar maupun di perdesaan. Yang kedua, itu adalah beliau ingin menekankan pentingnya pembangunan itu yang inklusif dan berkelanjutan.
yang dimana itu adalah memperhatikan aspek lingkungan dan sosial seperti itu. Nah, tentunya untuk saat ini Mas Bremana, karena kita ini sudah mengalami degradasi, terutama adalah mengenai terkait dengan lingkungan, maka ini perubahan iklim dan sebagainya, konsep ini masih relevan dalam konteks pembangunan yang akan kita bangun, bagaimana kita secara inklusif dan berkelanjutan, dan juga pentingnya dari apa yang disebut Pak Kwi Kian Gi ini mengenai lingkungan, karena kita ini sekarang sudah mengalami perubahan iklim yang luar biasa, dan ini juga sangat relevan untuk saat ini. Dan Pak Kwi Kian Gi juga menekankan adanya suatu kepentingan kemandirian ekonomi dan artinya mengurangi ketergantungan pada pihak asing seperti itu. Nah, ini juga bagaimana pengembangan ekonomi nasional, bagaimana kita juga bisa meningkatkan daya saing untuk industri kita di Indonesia, ini cukup bagus. Dan paling penting adalah bagaimana beliau juga melihat dalam reformasi ekonomi Indonesia pada era reformasi dengan tentunya menekankan pentingnya transparansi, akuntability, dan juga good governance. Nah, pemikiran ini masih relevan dalam konteks perbaikan governance dan juga mengurangi corruption di Indonesia. Begini Mas Bremana, terkait dengan governance, yang saya lihat memang untuk saat ini itu penting Mas Bremana, karena kita yang terjadi saat ini itu masalah besar adalah pada institusional problem yang tentunya di sini berpusat pada tatanan suprastruktur dan governance. Nah, Indonesia memang saat ini menghadapi berbagai tantangan institusional yang terkait dengan struktur dan governance. Nah, oleh karena itu tentunya saya akan menambahkan di sini Mas Bremana bahwa struktur itu mulai dari birokrasi yang kompleks, artinya proses pengambilan keputusan yang lambat dan juga berbelit-belit dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pemerintahan, ini juga perlu diperhatikan sesuai dengan apa yang menjadi suatu masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran tajam Pak Kwi. Dan juga mengenai sentralisasi versus desentralisasi. Artinya yang saya lihat antara perimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah juga itu masih menjadi tantangan dengan beberapa pihak merasa bahwa desentralisasi itu belum berjalan efektif. Apalagi sekarang banyak sekali kebijakan yang top down. Banyak contoh yang sekarang dibuat oleh pemerintah baru ini yang kebijakan-kebijakannya itu top down. Nah, ini juga akan berbenturan dengan apa yang disebut dengan desentralisasi. Nah, terkait dengan governance, Mas Brembana, ini kita tidak terlepas dari corruption, karena korupsi ini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, dengan banyak kasus korupsi tentunya yang melibatkan pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Ini juga menjadi poin pemikiran yang sangat serius oleh Pak Kwi Kian Gi, terutama adalah mengenai transparansi dan akuntabilitasnya. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas tentunya dalam pemerintahan ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan juga dapat menghambat pembangunan Indonesia yang disebut dengan inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagaimana kita harus memperbaiki kualitas pelayanan publik, karena ini masih menjadi tantangan dengan banyaknya masyarakat yang merasa tidak puas juga dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah? Upaya-upayanya adalah bagaimana pemerintah itu dapat mereformasi birokrasi ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta tentunya transparansi dan akuntability, dan juga menegakkan suatu keadilan dan memberikan suatu corruption yang bekerja sama antar aparat penegak hukum yang terintegrated, itu sangat penting. Ya. Oleh karena itu ini penting sekali. Nah, pemikiran-pemikiran yang lain itu masih banyak Mas Bremana, Hmm. terkait dengan mulai dari kita melihat dari pengembangan sektor real dan sebagainya, itulah yang diberikan oleh Pak Kwi Kian Gi, pemikiran yang sangat tajam.
Ya, Prof. Rahmat tadi menarik memang salah satu yang Anda sampaikan terkait dengan governance gitu ya. Kita bicara Ya, sekarang terkait dengan fiskal kita yang mungkin tertekan gitu ya dengan keadaan ya, ekonomi dari luar maupun dari dalam negeri. Anda melihatnya betul. ketika pemikiran-pemikiran dari Kwi Kian Gi ini khususnya terkait dengan manajemen resiko APBN, kemudian ini seperti apa kira-kira relevansinya dengan sekarang dan mungkin dikaitkan juga dengan waktu kita pernah tertekan juga luar biasa di 98 waktu itu. Ya, gini Mas, Pak Kwik Kian Gi itu menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau sumber pendapatan. Hal ini tentunya yang hemat saya itu masih relevan dalam konteks di mana Indonesia itu perlu meningkatkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada komoditas tertentu. Karena kita tahu bahwa kita Indonesia masih banyak sekali impor komoditas, bahkan ada 11 komoditas kita masih impor, Mas Bremana. Hmm. Terus yang kedua, bagaimana Quick Kan di sini juga menekankan pentingnya manajemen risiko APBN yang prudent dan hati-hati. Karena ini pemerintah juga perlu mengelola APBN dengan kehati-hatian untuk menghindari risiko default ataupun risiko defisit yang besar serta juga meningkatkan stabilitas ekonomi yang tentunya sangat membawa dampak yang kurang baik terhadap masyarakat terutama pada kesejahteraan. Walaupun saya tahu bahwa seluruh kebijakan yang diberikan atau yang dibangun oleh pemerintah itu adalah tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi di sini adalah manajemen risikonya yang kurang diperhatikan yang saya tahu. Terus juga bagaimana Pikangi juga menekankan pentingnya kebijakan moneter yang tepat, terutama adalah untuk mengendalikan inflasi dan juga meningkatkan stabilitas ekonomi karena dalam konteks ini di mana tentunya Bank Sentral di sini di Indonesia perlu mengelola kebijakan moneter dengan kehati-hatian supaya mengendalikan inflasi dan meningkatkan stabilitas ekonomi dan punya dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dan juga paling ditekankan lagi oleh pemikiran Kipwengi itu tidak pernah luput beliau yang saya tahu itu selalu mengatakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi itu nomor satu karena ini adalah terkait dengan bagaimana publik itu bisa mempunyai suatu trust terhadap pemerintah. Nah juga kita melihat juga Pak Kwik bagaimana dari tahun 98 kita mengalami krisis. Pak Kwik itu selalu memberikan contoh-contoh sampai pada krisis finansial global dan beliau itu juga tidak takut selalu bertolak belakang yang kontradiktif pemikiran-pemikirannya dengan pemerintah, namun beliau tujuannya adalah pentingnya untuk membangun Indonesia ke depan dengan segala kejujuran yang memberantas korupsi dan juga ada niat atau goodwill dari seluruh elemen yang tidak terbatas seperti itu bagaimana dapat meningkatkan kemampuan bisa mengelola risiko-risiko yang ada dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan juga tantangan-tantangan ini sangat berat Mas Bremana karena kita sekarang masuk pada era deindustrialisasi demikian Mas. Oke, baik Prof. Selain kita mungkin punya tantangan dari luar gitu ya, kita juga punya Ya, tantangan dari dalam negeri sendiri. Pak Prabowo beberapa waktu lalu sempat membocorkan ataupun mengeluarkan istilah baru serakanomics gitu ya yang menyentil pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip ini serakah bukan lagi nyari keuntungan tapi mengeruk keuntungan dari kondisi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Ini juga ada satu buku Prof dari Kwi Kian Gi kalau tidak salah yang nasibnya nasib rakyat Indonesia yang isinya tuh eksploitasi ugal-ugalan kekayaan alam bangsa Indonesia oleh korporasi asing. Nah, ini buku yang mungkin beberapa tahun lalu sudah lama tapi kemudian bisa sangat-sangat relevan untuk kondisi sekarang. Anda melihatnya seperti apa, Prof? betul. Karena gini Mas, tentunya Quick Can gini melihat ya eksploitasi sumber daya alam kita oleh korporat-korporat asing sudah dimulai dari zaman Orde Baru yang luar biasa gitu ya. Namun signifikansi multiplier efek terhadap kesejahteraan masyarakat itu tidak dirasakan. Nah ini mungkin Pak Kangi itu merasa sedih. Selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita mempunyai suatu sumber daya alam yang dikeruk yang luar biasa oleh asing, namun tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama adalah yang
berada di sekitar eksploitasi sumber daya alam itu. Dan bahkan Mas Bremana, lucunya di sini kalau kita melihat di daerah-daerah Mas, banyak sekali tambang yang dilakukan di sana, namun pertumbuhan ekonominya masih rendah gitu ya. Hmm. Jadi ini apa artinya ada suatu pengelolaan sumber daya alam kalau tidak ada multiplier effect pada masyarakat sekitar. Nah, ini tentunya kan ada apa sebenarnya di sini. Nah, ini perlu Pak Kwik Kian Gi ingin apa namanya ke depan ya pemerintah ini transparansi dan akuntabilitasnya itu juga diberikan kepada publik gitu supaya tahu dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang luar biasa, kandungan emasnya yang luar biasa, nikelnya yang luar biasa, bahkan yang terbesar kedua di dunia. Nah, ini mana hasilnya? Itu Pak Kwik Kian Gi seperti itu. Nah, ini mungkin Mas Bremana, pemerintah ini juga dalam hal ini dalam mengelola bisnis yang ada sekarang ini tentunya juga berpikir untuk keberlanjutan pada program pembangunan yang sustainable, inklusif dan berkelanjutan. Kenapa? Jangan sampai salah urus gitu, jangan sampai mismanage gitu ya, memanage cara-caranya memanagenya itu salah gitu ya. Hmm. Nah, ini yang nanti akhirnya akan berdampak pada siapa yang rugi, yaitu masyarakat kita sendiri yang akan mengalami gitu. Oke. Jadi ini perlu pemikiran-pemikiran yang tajam karena gini Mas Ya. Brebana, kita ini sekarang ya dulu era Soeharto itu mempunyai suatu model perencanaan yang spesifik dan terstruktur dengan repelitanya gitu ya. Nah, sekarang ini nggak jelas runtutannya apa yang harus jadi skala prioritas, apa setelah skala prioritas itu terjadi, apa berikutnya, mana yang paling penting, yang harus paling berdampak pada misalnya daya beli masyarakat, Hmm. supaya apa? Supaya sejahtera semua masyarakatnya Ya. seperti itu. Nah, itu penting perencanaan-perencanaan atau green design yang cukup bagus untuk pola-pola ekonomi Indonesia ke depan seperti itu, Mas. Baik, Prof. Ini kan menarik juga. Ini terakhir, Prof. Terkait tadi pernyataan Ya, Anda, memang Pak Kwik Kian Gi ini orang yang kritis walaupun memang pernah berada di dalam pemerintahan gitu. Nah, ketika ya. pernyataan ataupun sikap dari Pak Kwik Kian Gi semasa hidup, semasa menjabat yang selain di dalam pemerintahan, beliau juga seorang ekonom yang kritis dan bebas berpendapat. Anda melihatnya apakah memang Pak Kwik Kian Gi ini menginginkan juga bahwa ekonom-ekonom di Indonesia ini juga bisa bebas bersuara, terutama apalagi mereka-mereka yang berada di dalam pemerintahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang sedang diambil seperti itu, Prof. Betul Mas Bremana. Jadi beliau itu menginginkan, walaupun kamu masuk ke dalam pemerintahan, tapi kamu bersuara kalau itu nggak benar gitu loh. Hmm. Kenapa? Karena ini kalau kamu membiarkan, maka itu akan memasuki pada jurang yang lebih dalam, jurang-jurang kesalahan yang lebih dalam, yang juga akan mengancam pada keberlangsungan ekonomi yang sustainable, keberlangsungan pada kesejahteraan masyarakat ke depan seperti itu. Artinya Pak Kwik Kian Gi itu menginginkan walaupun kalian itu masuk ke dalam pemerintahan, kalau itu memang kurang betul, pada artinya signifikansi pada multiplier effect kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya kamu sampaikan, nggak perlu takut. Kalaupun kamu misalnya tidak punya jabatan, nggak apa-apa, nggak penting itu Pak Kwik Kian Gi bilang begitu. Jadi jabatan itu bukan segala-galanya. Kita mau membuat Indonesia, mau berbakti kepada Indonesia tidak harus dengan menjabat seperti itu, Mas. Tapi ini adalah lurus benar. Ke depan Indonesia ini adalah semakin apa istilahnya benar dengan segala perubahan atau dinamika ekonomi global yang semakin complicated seperti itu. Jadi Oke. tantangan-tantangan itu yang ada harus disiapkan secara dini bagaimana kita akan tetap survive, tetap juga mempunyai suatu apa istilahnya ke pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable gitu, Mas. Mm-mm. Kan kita lihat yang era Soeharto itu kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 10% Ya. waktu itu. Nah, dari era Soeharto sampai sekarang malah kita stuck di 5%. Nggak ada suatu perubahan yang signifikan. Sebenarnya ada apa? Ini harusnya dicari kesalahan-kesalahan di situ, something wrong-nya di mana, tentunya Ya. disitulah institusional, governance, dan struktural dan sebagainya itu Ya. harus diperbaiki secara gradual dan radikal. Inilah peran ekonom baik yang di dalam maupun luar pemerintahan untuk bisa memberikan masukan, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus Ya, dilakukan, jangan sampai salah urus karena ujung-ujungnya ya, nanti seperti kata Anda ya, masyarakat yang dirugikan. Terima kasih ya, Prof. betul. Rahma Gahmi, Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi, Prof.